Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Alpha Omega Service. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas seri pertama, kedua, dan ketiga. Kita bicara tentang Yesus adalah Immanuel di seri yang pertama. Di seri yang kedua kita berbicara juga tentang Yesus adalah bintang timur. Dan minggu yang lalu atau Senin yang lalu kita berbicara tentang Yesus adalah penyembuh. Dan di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan program acara ini, kita akan masuk di serial baru mengenal pribadi Yesus, mulai dari kitab Matius hingga kitab Wahyu. Dan di kesempatan hari ini kita sedang ada di seri yang keempat, di mana kita akan berbicara dan belajar bersama tentang Yesus adalah putra Elohim. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini yang bertanya-tanya, kok Tuhan beranak dan kok Tuhan diperanak? Nanti saya akan menjelaskan secara detail kepada Bapak Ibu Saudara apa alasan dibalik ini semua, mengenai seputar tentang Yesus Kristus adalah putra Elohim. Saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal ketiga ayat ke-17. Dan saya juga berharap Bapak Ibu Saudara menyiapkan catatan, menyiapkan penanya, sehingga saudara lewat ibadah Alpha Omega Service ini kita sama-sama belajar untuk mengerti dan mengenal pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita bersama. Who is Jesus? Siapa itu Yesus? Apakah dia hanya sekedar manusia atau hanya sekedar Tuhan saja? Nanti kita akan belajar lewat seri-seri khotbah tentang pribadi Yesus Kristus. Injil Matius pasal 3 ayat ke-17 dan Injil Matius pasal 8 ayat ke-29. Mari kita fokuskan hati hidup kita di kesempatan kali ini untuk melihat firman Tuhan yang hidup. Dikatakan demikian buat kita sekalian. Matius 3 ayat 17. Dan satu suara dari surga berkata, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita lihat di nats yang lain dalam Matius 8 ayat 29 dikatakan demikian bagi kita semua yang menyaksikan Alpha Omega Service di kesempatan kali ini. Dikatakan demikian. Mereka berteriak sambil berkata, ada urusan apakah kami dengan engkau, hai Yesus putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami? Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang selalu setia mengikuti seri khotbah mengenal pribadi Yesus mulai dari kitab Kejadian, maksud saya mulai dari kitab Wahyu, ya, kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita berbicara tentang mengalami kunci terobosan, tetapi khusus untuk Yesus kita akan mengenal pribadinya mulai dari kitab Matius hingga Wahyu. Sehingga di kesempatan lainnya nanti kita akan melihat pribadi Yesus mulai dari Maliaki. Dan perlu Bapak Ibu Saudara dan saya ketahui, untuk kita mengerti, untuk saudara dan saya mengenal, untuk saudara dan saya menerima pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya memerlukan dua hal atau dua aspek. Untuk saudara mengenal pribadi Yesus, untuk saudara mengerti pribadi Yesus, dan untuk saudara dan saya menerima pada akhirnya pribadi Yesus, saudara dan saya membutuhkan dua hal di dalam kita mengerti, mengenal, serta menerima pribadi Yesus. Nah, apa saja hal-hal tersebut? Dua hal tersebut. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-44. Injil Yohanes pasal ke-6, ayat ke-44 dikatakan demikian. Inilah hal yang pertama. Tidak seorang pun datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku. Dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi hal yang pertama yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus miliki dalam kita ingin mengerti, mengenal, serta menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah saudara dan saya memerlukan anugerah dari Bapa di sorga. Saudara dan saya memerlukan anugerah Tuhan itu sendiri
Untuk apa anugerah itu? Untuk menerima bahwa kalau kita bisa mengerti Yesus, bahwa kita bisa menerima Yesus, bahwa ketika kita bisa mengenal Yesus, itu bukan karena kepandaian saudara dan saya, bukan karena keintiman saudara dan saya, bukan karena kehebatan saudara dan saya, melainkan karena anugerah Bapa di sorga. Karena natsnya bilang dengan sangat jelas, tidak ada seorang pun datang kepada Yesus Kristus jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku. Perlu saudara dan saya ketahui, bedanya agama dengan anugerah adalah, agama adalah usaha saudara dan saya untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti pribadi Tuhan. Tetapi sebaliknya anugerah adalah usaha sorga, usaha Tuhan untuk menarik saudara dan saya untuk mengerti siapa Tuhan Yesus, untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus, dan pada akhirnya saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang menyaksikan program ini boleh mencatat hal yang adalah saudara dan saya, kita membutuhkan anugerah Tuhan itu sendiri atau membutuhkan anugerah Bapa di surga. Karena melalui Bapa di surgalah saudara dan saya pada akhirnya ditarik untuk mengerti, untuk mengenal, dan untuk menerima untuk selama-lamanya pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kepercayaan adalah usaha kita mencari Tuhan. Dalam kita memiliki banyak kepercayaan. Dalam banyak kepercayaan terdapat juga banyak dalamnya. Tetapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri menyatakan putranya dan menarik kita, menarik saudara dan saya untuk mengerti, untuk mengenal, untuk menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Agama, kepercayaan, dan juga antara anugerah. Jadi anugerah bukan hanya berbicara tentang pemberian dari Tuhan, tetapi terhadap saudara dan saya. Saudara dan saya ketahui dan mengikuti seri khotbah ini adalah hal yang kedua. Lihat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat ketiga dikatakan demikian. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara oleh roh Elohim atau roh Tuhan dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mampu juga mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi hal yang kedua yang perlu saudara dan saya miliki adalah bimbingan dan pencerahan dari pribadi Roh Kudus. Untuk saudara dan saya menerima, mengerti, dan mengenal pribadi Yesus, saudara yang pertama butuh anugerah Bapa di sorga, saudara dan saya. Yang kedua, saudara dan saya butuh bimbingan dan pencerahan Roh Kudus. Karena di nats yang lain juga berkata, Roh Kudus itu berasal dari Bapa di sorga. Dia sendiri yang akan menyatakan hal-hal tersembunyi tentang ketuhanan Yesus Kristus, tentang keilahian dirinya. Oleh karenanya saudara dan saya hari ini butuh bimbingan Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya yang menyaksikan program ini. Saya butuh anugerah Bapa di surga. Saya yakin yang di Makassar, yang di Manado, di seluruh luar negeri bisa lebih hebat lagi. Sama-sama katakan dengan saya butuh anugerah Bapa di surga. Dan yang kedua, saya juga membutuhkan bimbingan dan pencerahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh Tuhan itu sendiri. Karena Roh Kudus adalah roh Elohim itu sendiri. Dia datang, dia berasal dari Tuhan itu sendiri. Karena memang Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dua hal ini penting untuk saudara dan saya miliki. Untuk kita pada akhirnya boleh mengerti, boleh mengenal, dan menerima pribadi Yesus sebagai putra Elohim. Karena ada banyak orang di luar sana berpikiran
beropini, bahkan berteologi, mana mungkin Tuhan beranak dan diperanakan. Mana mungkin. Oleh karena itu dasarnya saya sudah memberikan, saya sudah menerangkan, butuh dua hal ini. Anugerah Bapa di surga dan juga pencerahan dari Roh Kudus. Saudara dan saya menjadi Kristen bukan semata-mata kita lahir dari mama, dari rahim orang tua yang beragamakan Kristen. Enggak, saudara. Ada banyak yang mama papanya juga Kristen, tapi anaknya pada akhirnya memilih untuk percaya Tuhan yang lain. Percaya kepercayaan yang lain, bukan kepada Yesus. Itu artinya agama tidak bisa mengunci, memborgol hidup seseorang, hak kehendak bebas seseorang untuk memilih siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karenanya ada anugerah Bapa di surga. Oleh karenanya ada tuntunan dan bimbingan serta pencerahan dari Roh Kudus. Nah, ketika saudara dan saya sudah mendapatkan kedua hal tersebut, anugerah dari Bapa di surga, bimbingan dan pencerahan dari Roh Kudus, maka saudara dan saya baru bisa mengerti siapa itu Yesus. Dari mana dia berasal? Apa tujuan Yesus ke dunia ini? Kenapa dia harus jadi manusia? Karena nanti anugerah dan Roh Kudus itu sendiri yang akan menuntun, membimbing, mengajar, membuka hal-hal yang tersembunyi tentang pribadi Yesus. Saudara, untuk mengerti dan mengenal serta menerima Yesus tidak bisa hanya sekedar saudara masuk sekolah teologi, belajar tentang ilmu ketuhanan. Nggak akan bisa saudara mengenal pribadi Yesus. Justru di dalam sekolah ini, saudara akan terus semakin banyak bertanya, kok bisa ya? Dan maafkan saya, dosen-dosen di STT memiliki pengetahuan terbatas. Tetapi kalau anugerah Bapa di surga yang turun, tetapi kalau Roh Kudus yang mengajar dan mencerahkan, maka dia melebihi dosen-dosen yang ada di kampus STT manapun. Tanpa mengurangi rasa hormat, tetapi inilah fakta adanya. Nah, saya masuk inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Maksud dari Yesus sebagai putra Elohim adalah, maksud dari Yesus sebagai putra Bapa adalah, dia Tuhan itu sendiri yang telah menyatakan dirinya kepada dunia ini dan juga kepada manusia dalam rupa manusia Yesus Kristus. Itulah mengapa dia disebut sebagai putra Elohim. Dia Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada dunia ini dan juga kepada saudara dan saya manusia dalam rupa manusia Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dari Yesus sebagai putra Elohim. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Lihat ya, pada mulanya adalah firman, maka kitab Kejadian pasal 1 dikatakan berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Tetapi dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 bukan hanya Tuhan berfirman, tetapi ayat 14 dinyatakan demikian, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Manusia siapa? Manusia Yesus Kristus. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa. Siapa putra tunggal Bapa? Yesus Kristus. Penuh anugerah dan penuh juga dengan kebenaran. Lihat ya, bertalian. Penuh anugerah Bapa dan juga kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membimbing orang hidup dalam kebenaran firman. Oleh karenanya tadi di bagian depan pendahuluan, saya menghimbau kita untuk memiliki dua aspek itu. Mengalami anugerah Bapa dan juga menerima pencerahan dari Roh Kudus. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia?
Ini kan pertanyaan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Jawabannya sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Saya diajar oleh Bible, saya diajar oleh kitab suci saya, menurut iman kekristenan saya kepada Yesus Kristus, saya diajar yang pertama alasan mengapa Tuhan harus menjadi manusia, jawabannya yang pertama, karena yang telah berbuat dosa dan yang akan mati dalam dosa tersebut adalah manusia. Sekali lagi saya ulangin Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Karena jawaban yang pertama adalah yang telah berbuat dosa dan yang akan mati oleh karena akibat dosa itu tersebut adalah manusia. Perlu saudara dan saya ketahui baik-baik dan dengan benar, Pak, Bu, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan program ini, Adam itu manusia. Hawa itu manusia. Mereka berdua bukan hewan. Mereka berdua bukan makhluk dari planet lain. Dan maafkan saya, Alkitab bahkan Bible mencatat, yang berbuat dosa, yang memberontak terhadap perintah Tuhan, yang memberontak, yang melawan ketetapan firman Tuhan adalah Adam dan Hawa. Merekalah yang melanggar semua perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali pohon yang satu ini, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang dia perbuatnya? Dia justru melanggarnya dan justru dia memakan pohon yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya pemberontakan, dosa membuat manusia terpisah dari kasih Tuhan itu sendiri. Yang tadinya manusia berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Bermain-main di Taman Eden setiap hari. Bersukacita bersama-sama. Mungkin saling memuji satu dengan yang lain. Tuhan berjalan dengan manusia Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa berjalan dengan Tuhan setiap hari. Semenjak manusia melanggar ketetapan firman-Nya, kedaulatannya, perintahnya, sejak saat itu manusia terpisah dari kasih Tuhan. Tetapi bersyukurnya, Tuhan tidak tinggal diam. Dia berfirman dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunanku akan menghancurkan, meremukkan kepala dari keturunanmu, atau kepala dari keturunan ular ini. Itu berbicara tentang bahwa nanti Tuhan akan menyatakan dirinya lewat wujud manusia. Manusia Yesus Kristus untuk menebus pelanggaran, menebus kesalahan, menebus kutuk, menebus kematian kekal. Karena yang telah berdosa, karena yang telah melanggar, karena yang telah memakan buah yang dilarang Tuhan adalah manusia Adam dan manusia Yesus Kristus. Manusia Hawa maksud saya Bapak Ibu. Oleh karenanya nas lain berkata demikian, manusia yang pertama gagal, tetapi Tuhan menghadirkan manusia yang kedua, manusia Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini alasan pertama, kenapa Tuhan harus mau menjadi manusia. Ya, tidak ada urusannya Tuhan dengan hewan-hewan. Dia bisa jadi hewan, tetapi apa urusannya? Yang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat bukan sapi, bukan babi, bukan orang hutan, bukan alien. Tapi yang makan itu dengan sadar, dengan sengaja adalah Adam dan Hawa. Oleh karenanya, Tuhan harus menjadi manusia. Agar manusia dapat kembali secitra dengan citranya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Alasan yang kedua, karena Tuhan tidak mau manusia pada akhirnya mati ketika berjumpa dengan pribadinya langsung. Benar-benar memang Musa itu, kitab Pentatuk mencatat berhadapan muka dengan muka. Tetapi tidak secara langsung seperti saudara melihat saya melihat saudara. Kenapa tidak bisa demikian? Karena kesucian Tuhan dapat membunuh dan membinasakan manusia yang berdosa. Karena pada saat itu belum ada penebusan. Saat itu belum ada penyucian kekal. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karenanya waktu di tanah kosong dan juga ada semak yang terbakar, waktu Musa ingin melihat apakah gerangan itu,
Lalu roh Tuhan berkata, suara Tuhan berkata kepada Musa, Musa jangan dekat-dekat, nanti kamu mati. Waktu Tuhan ada di tabut perjanjian, waktu dia ingin turun menyatakan dirinya melalui tiang awan atau tiang api, Tuhan berfirman, jangankan manusia boleh dekat, kambing pun, hewan pun tidak boleh dekat-dekat. Kenapa? Karena manusia bisa mati oleh karena kesuciannya Tuhan. Makanya di dalam perjanjian baru ketika Rasul Paulus ingin membantai seluruh pengikut Kristus, sekte jalan Tuhan maksudnya, saudara. Paulus sangat berdebar-debar, sangat berkobar-kobar untuk membunuh seluruh pengikut Tuhan Yesus Kristus. Waktu di Damsyik, Tuhan menjumpai Rasul Paulus. Dan dia berkata, ada suara dari langit, ada di sorga. Paul, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus rebah ke tanah, saudara. Dan apa yang terjadi? After that, matanya buta. Sejak saat itu matanya Paulus buta melihat sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu lebih bersinar daripada sinar matahari. Oleh karenanya di sorga tidak ada cahaya selain cahaya Tuhan yang menerangi seluruh sorga. Oleh karenanya kesuciannya tidak bisa menjumpai manusia yang sudah berdosa. Saudara ingat kisah Lucifer dibuang dari sorga? Karena sifat hakiki Tuhan tidak bisa berjalan bersamaan dengan dosa. Oleh karena itu, dosa harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara pencurahan darah. Karena bicara dosa berbicara tentang hutang darah, kutuk darah. Makanya darah harus dicurahkan. Bukan lewat darah lembu, darah sapi, darah burung tekukur, tapi harus lewat darahnya sendiri. Bagaimana Tuhan punya darah? Dia harus jadi manusia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini dua alasan yang perlu saudara catat, saudara pelajari. Ya. Kiranya saudara diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk mengerti pemaparan yang saya paparkan kepada saudara sekalian. Nah, oleh karena itulah Tuhan harus menjadi manusia agar manusia dapat diselamatkan dari dosa dan kematian kekal. Tadi saya bilang, dosa adalah hutang darah. Oleh karenanya Tuhan harus mencurahkan darahnya. Bagaimana Tuhan yang adalah roh adanya, kok bisa punya darah? Dia harus jadi manusia. Karena hanya di dalam tubuh manusia lah, makhluk hiduplah yang ada darahnya. Hewan ada darahnya, tetapi Tuhan tidak punya urusan dengan hewan. Karena yang memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat bukan hewan, tetapi adalah manusia. Nah, untuk menjadi manusia, maka Tuhan harus melalui proses dan ketetapan yang Dia sendiri telah tetapkan. Apa ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan bagi proses untuk menjadi manusia? Coba lihat Kejadian 1 ayat 28a. Dikatakan demikian firman-Nya. Kejadian pasal pertama ayat 28a. Elohim memberkati mereka. Elohim berfirman kepada mereka. Siapa ini mereka? Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ada kata beranak cucu dan bertambah banyaklah. Saudara mengerti gak? Dalam dunia medis, beranak cucu itu harus ada yang namanya pembuahan. Harus ada yang namanya dikandung. Harus ada yang namanya dilahirkan. Setelah tiga-tiganya terpenuhi, barulah bisa beranak cucu. Ketetapan yang Tuhan tetapkan adalah manusia untuk memproses, memperbanyak dirinya sendiri lewat ini, saudara. Dia harus dikandung dan dia juga harus dilahirkan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya Yesus harus jadi manusia. Dia harus dikandung, dia harus dilahirkan.
Hanya ada dua makhluk ciptaan Tuhan semenjak dunia ini diciptakan sampai nanti akhir zaman dunia kiamat yang tidak mengalami proses kandungan dan kelahiran. Siapa? Satu, Adam. Adam diciptakan Tuhan dari debu tanah. Yang kedua yang diciptakan adalah Hawa. Hawa diciptakan oleh Tuhan lewat tulang rusuknya Adam. Ini adalah operasi pertama dari pihak sorga. Jadi sebelum ada dunia medis, Tuhan makanya disebut dia adalah dokter di atas segala dokter. Bayangin saudara, dulu belum ada bius-bius. Adam cuma disuruh Tuhan tidur ya. Waktu Adam tidur, tulang rusuknya diambil. Tuhan kasih nafas juga. Jadilah Hawa. Ini operasi pertama yang luar biasa yang pernah terjadi dalam dunia penciptaan. Semua berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan. Selama-lamanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Harus melewati dikandung dan dilahirkan. Yesus pun, Tuhan pun juga harus seperti itu. Dia harus mengambil rupa manusia Yesus Kristus menyatakan wujudnya melalui manusia Yesus Kristus. Tetapi dia gak bisa langsung simsalabim abrakadabra tiba-tiba turun kayak Mr. Bean dari sorga, turun tiba-tiba jatuh gedebruk. Atau kayak seperti film Terminator, dengan tidak berpakaian sama sekali tiba-tiba jatuh gedebruk. Terus dia lihat mall, ada patung pakai baju, terus dia pakai baju. Enggak begitu saudara. Itu namanya aneh. Itu bukan konsep Tuhan. Kalau Tuhan itu konsepnya rapi dan tertata. Sama seperti Tuhan menciptakan langit, bumi beserta isinya, dia rapi dan tertata. Dan ayat 31 dikunci, segala yang dijadikan Tuhan sungguh amat baik. Dan oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri menyatakan lewat wujud manusia Yesus Kristus. Dia dikandung dan dia juga dilahirkan. Nah, tetapi perlu kita garis bawahi bersama dan perhatikan, tetapi Yesus Kristus tidak dikandung dan dilahirkan dari hasil persetubuhan antara manusia dengan manusia, artinya wanita dengan laki-laki, melainkan Yesus Kristus dikandung dan dilahirkan dari Roh Kudus. Coba kita lihat Injil Matius pasal 1 ayat 18 dikatakan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus bukan hasil dari Yusuf dan Maria bersetubuh. Karena ayat-ayat selanjutnya dikatakan sampai lahirnya Yesus, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Tuhan memilih Maria seorang perawan yang suci, yang dipersiapkan untuk diberikan Roh Kudus dalam kandungannya. Dikandung sama seperti saudara dan saya dikandung 9 bulan. Dilahirkan sama seperti saudara dan saya dilahirkan. Dan lahirlah Putra Elohim, manusia, Yesus Kristus. Tapi Pak, ini gak mungkin saya bisa terima dengan akal logika sehat saya. Gak mungkin saya bisa terima. Makanya tadi di depan saya bilang, butuh anugerah Bapa di surga, butuh Roh Kudus. Saya pun dulunya sebelum jadi pendeta juga berpikir, mana mungkin Tuhan jadi manusia. Apa urusannya? Ternyata waktu saya diilhami Roh Kudus, saya mendapatkan anugerah Bapa. Oh iya ya, yang berdosa itu saya, yang berzina itu saya, yang melukai hati Tuhan itu saya, yang memberontak itu saya. Jadi saya butuh diselamatkan oleh Tuhan. Keagamaan saya, ritual kepercayaan saya gak bisa menyelamatkan saya. Karena Tuhan sendiri berkata, segala perbuatan baikmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Amin. Bukan berarti Tuhan gak menghormati persembahan kita, ibadah kita, bukan. Tuhan sangat menghormati dan Tuhan sangat senang ketika manusia beribadah mencari Dia. Tetapi bukan itu yang dijadikan manusia untuk pay their sin. Untuk membayar dosa mereka. Nggak bisa. Nah, dosa harus dibayar melalui manusia Yesus Kristus. Nah, saya masuk inti khotbah saya ya Bapak Ibu ya.
tentang putra Elohim. Adapun Yesus Kristus sebagai putra Elohim, yang pertama coba lihat Yohanes pasal 6 ayat 45. Yohanes pasal 6 ayat 45, adapun alasan Yesus Kristus sebagai putra Elohim, hal itu tertulis di dalam kitab para nabi, dan mereka semua akan diajar tentang Tuhan. Ingat ya, garis bawahi, akan diajar tentang Tuhan. Karena itu setiap orang yang mendengarkan dan belajar dari Bapa, ia akan datang kepadaku, kepada Yesus Kristus. Sekarang Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 20 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa putra Elohim yaitu Yesus telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita sehingga kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, Yesus Kristus. Dia adalah Elohim yang benar dan Dia hidup yang kekal. Alasan yang pertama, adapun Yesus Kristus sebagai Elohim, Dia ingin mengajarkan manusia, saudara dan saya, tentang konsep Tuhan yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, saudara. Yesus datang ke dunia ini sebagai putra Elohim. Dia ingin mengajarkan saudara dan saya tentang konsep Tuhan yang benar. Karena setiap manusia punya hak untuk menjadikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa menyinggung siapapun. Kita harus menghormati kepercayaan apapun. Kita harus menghormati siapapun yang punya agama masing-masing. Tetapi saya tidak fokus di sana karena saya fokus hanya di iman kekristenan di dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya Yesus sebagai putra Elohim, Dia ingin mengajarkan saudara dan saya konsep tentang Tuhan yang benar. Bahwa sebagai putra Elohim, Dia mengajarkan kita tentang konsep Tuhan yang penuh dengan kasih. Tanpa menyinggung siapapun, saudara. Tanpa menyinggung kepercayaan manapun. Karena dunia ini banyak punya Tuhan. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita idam-idamkan, Tuhan yang dimana kita berharap, berseru, memanggil kepada namanya adalah Tuhan yang penuh kasih. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus mengajar saya tentang Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tidak mau menghukum kita karena kita berdosa. Tetapi Tuhan menyadari karena dosa manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Oleh karenanya saya harus turun ke dunia untuk mengambil rupa manusia. Dan saya menjadi manusia Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ingatlah firman Tuhan. Dia firman itu sendiri telah menjadi manusia. Artinya dia penuh dengan kasih. Saudara, untuk kehidupan saudara dan saya. Selama ini ada banyak orang berpikir, Tuhan itu jahat. Kalau saya berdosa saya dihukum. Kalau saya berdosa saya akan masuk neraka. Kalau saya berdosa saya akan dikutukin. Kalau saya berdosa saya akan dibuang. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi hari ini Yesus ingin mengajar saudara dan saya tentang konsep Tuhan yang benar. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Betul saudara sudah berdosa. Betul saudara sudah melakukan ketetapan-ketetapan firman yang sudah ditetapkan. Betul saudara sudah memberontak. Tetapi Tuhan berinisiatif untuk mengasihi saudara dan saya. Mengampuni saudara dan saya. Memberikan anugerah saudara dan saya. Bahkan Tuhan itu sendiri bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dan pada akhirnya saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu sendiri yang akan menginginkan perubahan dan pertobatan kita dan bukan kebinasaan kita. Salah satu kerinduan Tuhan adalah Dia menginginkan pertobatan saudara dan saya, bukan kematian kita. Oleh karenanya saya minta maaf kalau ada banyak pemuka-pemuka agama yang berkata, kalau kamu berdosa, kamu akan mati masuk neraka. Memang betul dosa, upahnya adalah maut. Tetapi Yesus ingin mengajarkan tentang konsep ketuhanan yang benar. Bahwa Tuhan Dia adalah penuh dengan kasih. Tuhan adalah penuh dengan anugerah. Tuhan adalah penuh dengan pengampunan dan kasih sayang. Mungkin dalam perjanjian lama, pribadi Yahweh memang seperti demikian. Ada yang salah didilit, ada yang salah dihukum, ada yang salah dibuang, dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Yahweh telah menginkarnasikan. Yahweh sudah menyatakan dirinya sebagai Yeshua HaMashiach. The picture of God, picture of Yahweh is Jesus. Dia nyatakan pengampunannya. Dia nyatakan anugerahnya. Dia nyatakan tanggung jawabnya. Bahkan dia nyatakan kesempatan
kesempatan agar saudara dan saya bertobat dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Pada akhirnya asa dan mati kekal untuk selama-lamanya, melainkan saudara mendapatkan kehidupan namanya. Sama-sama katakan dengan Yesus mau mengajarkan saya tentang konsep Tuhan yang benar. Saudara berdosa, Tuhan yang tanggung di atas kayu salib. Karena kita mengerti Tuhan menanggung dosa kita di atas kayu salib, kita disadarkan adalah jahat bila saya sudah ditebus, sudah diampuni, tapi masih melakukan perzinahan, tapi masih melakukan pemberontakan, tapi melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Dengan anugerah Bapa di sorga, dengan pencerahan dari Roh Kudus, saudara dan saya pada akhirnya mengerti. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, adapun Yesus Kristus sebagai putra Elohim, Yohanes 3 ayat 16, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adapun Yesus Kristus sebagai Elohim yang kedua, dia ingin menyelamatkan manusia dari kekal. Tuhan suka itu seperti kain kotor aku. Karena untuk menyelam Tuhan itu dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Saudara boleh jadi pendeta seperti saya belasan tahun, saudara gembala seperti saya bertahun-tahun. Kalau Tuhan nggak tebus kita, ingat lo ya, setelah semuanya, semua kepercayaan mempercayai penghakiman di akhirat. Makin kita dari hukuman. Ketiga, saudara. Adapun Yesus Kristus sebagai putra Elohim, Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Demikian. Adapun Yesus Kristus sebagai putra Elohim, dia ingin menjadi penghubung dan pendamai antara manusia. Dia ingin menjadi penghubung dan pendamai antara manusia dengan sorga. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Manusia terbuang dari Taman Eden. Manusia terusir dari Taman Eden. Sehingga manusia berjalan-jalan di tanah yang edan, saudara. Manusia saling membunuh, manusia saling melukai, manusia saling menyakiti. Sehingga manusia melupakan citra Elohim di dalam dirinya sendiri. Ya, sebagai hubungan antara saudara dan saya di surga. Tidak ada seorang pun yang di surga melalui Yesus Kristus. Inilah dia antara saudara dan saya ketika dan saya meninggal wafat. Amat karena sudah berapa banyak. Tapi perlu saudara ketahui, bukan karena agama kita, bukan karena ritual kita, bukan karena kepercayaan kita. Kita bisa ada di sorga, kita bisa langsung masuk ke sorga, kita bisa menerima anugerah sorga.
Karena Yesuslah yang menjadi penghubung satu-satunya dalam kehidupan saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Sama-sama katakan dengan, karena Yesus. Semuanya sama-sama katakan dengan saya. Oleh karena Yesus, saya menerima sorga. Oleh karena Yesus, saya menerima anugerah sorga. Saudara, Yesus gak janjikan dunia ini. Yesus gak janjikan kelimpahan dunia ini. Karena dunia ini akan dirusak oleh ngengat dan karat. Tapi Yesus janjikan rumah yang baru, rumah abadi, sorga namanya. Oleh ini, penghubung saya, pendamai saya antara manusia dengan Tuhan, dengan sorga. Yesus mau menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Yang pertama, Yesus mau mengajarkan manusia tentang konsep Tuhan yang benar. Amin untuk firman Tuhan.